Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, kita berjumpa lagi dengan Bimbel Aritmatika. Pada kesempatan kali ini kita belajar tentang vektor di bidang atau di R2. Kita bahas penyajian vektor di R2. Nomor 1, vektor kolom. Misalkan vektor A itu dapat disajikan dalam bentuk vektor A sama dengan bentuk kolom, yaitu lajur dari atas ke bawah, A1, A2. Yang kedua, vektor baris. Vektor A dapat disajikan dalam bentuk vektor A sama dengan dari kiri ke kanan bentuknya A1, A2. Maksud dari A1, A2 ini saya gambarkan dalam koordinat kartesius. Misalkan ada vektor A, B. Vektor AB ini mewakili vektor A. A1 itu maksudnya komponen horizontal atau sejajar dengan sumbu X, itu A1. Kemudian A2 itu komponen vertikal atau sejajar dengan sumbu Y. Selanjutnya, nomor 3, vektor basis. Vektor basis I dan J dapat dinyatakan. Yang pertama, vektor kolom. Bentuknya lajur dari atas ke bawah. Vektor I sama dengan 1, 0. Dan vektor J sama dengan 0, 1. Bisa juga disajikan dalam vektor baris. Vektor I sama dengan 1,0 dan vektor J sama dengan 0,1. Maksud dari vektor I dan vektor J ini apa? Saya gambarkan dalam koordinat kartesius. Vektor I yaitu vektor dengan arah positif. Selalu arah positif adik-adik ya untuk vektor basisnya, yaitu vektor I itu arah positif sumbu X. Sedangkan vektor J yaitu vektor dengan arah positif sumbu Y. Nah, sekarang apabila ada titik P, X, Y, bagaimana? Kita buat vektor OP mewakili vektor P misalnya. Vektor OP, yaitu yang berwarna merah ini, sama dengan vektor P, itu dapat dinyatakan dalam basis I dan J. Adik-adik, lihat caranya. Di sini komponen horizontalnya X. Jadi, apabila kita sajikan dalam basis, yaitu ke kanan ini sejauh XI. Itu ya. Kemudian, yang komponen vertikal itu ke atas berarti. Ke atas sejauh YC. Nah, jadi bisa kita tulis vektor OP sama dengan vektor P sama dengan XI ditambah YC. Nomor 4, vektor posisi. Vektor posisi adalah vektor dengan titik awal O atau 0,0. Saya gambar, misalkan ada titik A, X, Y. Vektor posisinya ini komponen horizontalnya X, berarti ke kanan sejauh X. Kemudian ini komponen vertikalnya ke atas sejauh Y. Vektor posisinya dari O ke A. Ini vektor OA. Misalnya mewakili vektor A. Vektor posisi A dapat dinyatakan A dalam bentuk vektor kolom. Vektor kolom, vektor A sama dengan bentuknya lajur dari atas ke bawah. X, Y. Yang B, vektor baris. Vektor A sama dengan dari kiri ke kanan, X, Y.
Yang C, vektor basis. Vektor A sama dengan XI ditambah YJ. Nah, sekarang bagaimana kalau ada dua titik? Misalnya ada titik A, X1, Y1, kemudian ada titik lagi B, X2, Y2. Ini saya buat vektor posisinya. Untuk vektor posisi yang OA sudah, vektor posisi OB yang ini. Kemudian jika A atau titik A X1, Y1 dan titik B X2, Y2, vektor AB itu didefinisikan. Nah, kita akan mendefinisikan vektor AB yang ini menggunakan vektor posisi. Vektor AB sama dengan, adik-adik lihat di sini ada dua vektor posisi yang berwarna merah ini, titik awalnya sama. Jadi kita gunakan aturan pengurangan. Karena vektor AB ini menuju ujung vektor OB, jadi vektor AB bisa kita tulis vektor OB dikurangi vektor OA. Ingat, vektor posisinya cara menulis di sini vektor OB, berarti X2, Y2 dikurangi vektor posisinya OA, X1, Y1. Itu ya. Jadi sama dengan X2 dikurangi X1, Y2 dikurangi Y1. Jadi kesimpulannya, apabila ada vektor yang dibentuk oleh dua titik, maka rumusnya titik yang dituju dikurangi titik awal. Masih ada satu istilah lagi. Jika M skalar dan vektor A sama dengan XI ditambah YJ, berlaku M kali vektor A sama dengan MXI ditambah MYJ. Ini dinamakan kombinasi linier. Oke adik-adik, supaya lebih paham, kita ke contoh soal. Nomor 1, perhatikan gambar berikut. Nah, ini ada gambar-gambar vektor. Pertanyaannya, nyatakan dalam vektor kolom. Nah, kita akan menulis komponen-komponennya, komponen horizontal dan komponen vertikal. Kita jawab, nomor 1, vektor AB. Yang ini ya. Caranya menulis komponennya, adik-adik mulai dari titik awal. Selalu horizontal, itu ya, arahnya horizontal. Jadi kita akan menuju ke ujung. Arahnya horizontal. 1, 2, 3, 4, 5. Berhenti kalau sudah lurus dengan ujung. Karena ini ke kanan, sejauh 5 berarti komponen horizontalnya positif 5. Kemudian ke atas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena ke atas, dan ini sejauh 6, berarti komponennya positif 6. Jadi, vektor AB bisa kita tulis sama dengan dalam bentuk vektor kolom 5, 6. Nomor 2, vektor CD. Vektor CD yang ini, kita mulai dari titik awal, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena ke kanan berarti positif 6. Kemudian ini sudah sampai ujung, tidak ke atas ataupun ke bawah. Jadi komponen vertikalnya 0. Jadi bisa kita tulis vektor CD sama dengan 6, 0. Nomor 3, vektor EF. Vektor EF yang ini. Kita mulai dari titik awal, horizontal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena ke kanan berarti positif 6. Kemudian ke bawah. 1, 2, 3. Karena ke bawah berarti komponen vertikalnya negatif.
negatif 3. Jadi vektor EF sama dengan 6 negatif 3. Nomor 4, vektor GH. Kita mulai dari titik awal, arahnya horizontal, 1, 2, 3, 4. Karena ini ke kiri, berarti komponen horizontalnya negatif 4. Kemudian ke bawah, 1, 2, 3. Karena ke bawah, berarti komponen vertikalnya negatif 3. Jadi vektor GH sama dengan negatif 4, negatif 3. Nomor 2, diberikan titik-titik A 2,3 dan B 12, negatif 7. Titik P pada AB sehingga vektor AP sama dengan 1/5 kali vektor AB. Pertanyaannya, tentukan koordinat titik P. Kita jawab, misalkan titik P itu X, Y. Sekarang kita mulai dari yang diketahui. Vektor AP sama dengan 1/5 kali vektor AB. Adik-adik masih ingat ya? Penjelasannya tadi, ini ada 2 titik. Jadi, rumusnya titik yang kanan dikurangi titik yang kiri. Jadi, vektor AP bisa kita tulis X dikurangi 2, yaitu ini, X dikurangi 2. Yang bawah, Y dikurangi 3. Ya, Y dikurangi 3. Sama dengan 1/5, berarti vektor AB ini B dikurangi A. Berarti 12 dikurangi 2, ini negatif 7 dikurangi 3. Yang ini. Oke, kita hitung. X dikurangi 2, Y dikurangi 3 sama dengan 1/5 kali 10 negatif 10. Kita kalikan dulu yang kanan. Kita dapatkan X dikurangi 2, Y dikurangi 3 sama dengan 2 negatif 2. Nah, sekarang kita tinggal pasangkan. Jadi, X dikurangi 2 itu sama dengan 2. Ini negatif 2 kita pindah ke kanan, kita dapatkan X sama dengan 4. Kemudian Y dikurangi 3 sama dengan negatif 2. Negatif 3 pindah ke kanan, kita dapatkan Y sama dengan 1. Jadi dari sini kita ketemu koordinat titik P, yaitu 4,1. Nomor 3, diberikan vektor-vektor, vektor A sama dengan 3I dikurangi C, dan vektor B sama dengan negatif 8I ditambah 5C. Pertanyaannya, yang A, vektor A tambah vektor B. Yang B, 3 kali vektor A dikurangi 2 kali vektor B. Kita jawab, yang A, vektor A tambah vektor B. Tinggal kita tulis, sama dengan 3I dikurangi C ditambah negatif 8I ditambah 5C. I dengan I, C dengan C. Berarti 3I ini dikurangi 8I. Negatif C ditambah 5C. Oke, kita dapatkan negatif 5I ditambah 4C. Yang B, 3 kali vektor A dikurangi 2 kali vektor B. Kita kalikan dulu masing-masing vektornya. Sama dengan 3 kali. Ini ya, vektor A-nya 3I dikurangi C. Dikurangi 2 kali. Negatif 8I ditambah 5C. Kita operasikan dulu. Distributif itu ya. 9 sama dengan 9I dikurangi 3C. Ini distributif. Dikurangi dalam kurung negatif 16I ditambah 10C. Tinggal kita operasikan I dengan I, C dengan C. Sekarang 9I
ini negatif sama negatif jadi positif, ditambah 16I berarti. Jadi sama dengan 25I. Sekarang yang C-nya negatif 3C dikurangi, ini positif berarti jadi negatif. Negatif 3C dikurangi 10C berarti negatif 13C. Nah, oke adik-adik, sampai di sini. Silahkan adik-adik pelajari. Selamat belajar, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.